Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Indra Dinata Putracan, saya fasilitator PKG SD MBI dari Kota Sebul Salam Aceh. Hari ini kita akan membahas Unit 3, Telling a Story. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya saya sapa dulu ya. Ini Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. How are you today? Are you okay? Ya, bagus. Ada yang kurang sehat hari ini? Oh, tidak ya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita dulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Oke, berikutnya kita akan mengecek kehadiran. Ya, Bapak Ibu sudah hadir semuanya? Ada yang belum hadir ya? Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu aja dulu. Sambil kita menunggu, kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, sebelum kita mulai, kita lakukan dulu kesepakatan kelas atau classroom agreement. Yang mana yang pertama itu kita harus on time. Ya, nanti mungkin saat ini ada yang masih belum on time untuk next meeting. Ya, pertemuan berikutnya kita harus bisa on time. Lalu fokus pada pembelajaran. Selanjutnya respect each other, saling menghormati. Ya, coba kita belajar untuk menghormati sesama rekan, sesama peserta, ya, memberikan kesempatan berbicara dan tidak memotong pembicaraan. Kemudian turn off mobile phone, ya diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan handphone. Lalu berikutnya mixed language, ya Bapak Ibu bisa menggabungkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia selama pembelajaran ini, ya nggak masalah, namanya juga pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai kita buat juga ice breaking sedikit tentang perasaan Bapak Ibu hari ini. Ini yang mau saya tanyakan ini, perasaan apa yang mewakili Bapak Ibu pada hari ini? Apakah yang perasaan emot yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang keempat? Ya coba dibuat, boleh diketik, ya boleh ditulis juga. Kenapa Ibu merasa seperti itu? Bapak Ibu merasa seperti itu. Buat I feel, misalnya I feel happy. Gambar 1, I feel happy because, karena apa? Ya coba dibuat. Alasannya kenapa Bapak Ibu merasa happy, merasa senang. Oke, siapa yang mau mempresentasikan perasaannya, mengungkapkan perasaannya hari ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya, bagus. Oke, that's good. Oke. Untuk kegiatan Unit 3 Telling a Story, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu comprehend short and simple stories in English. Ya, kita disuruh diminta untuk memahami cerita sederhana dan cerita pendek dalam bahasa Inggris, mulai dari detail kejadiannya, urutan kejadiannya, dan karakteristik yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang nomor 2, kita disuruh melatih mendengarkan dan berbicara untuk meningkatkan kemampuan melalui retelling, menceritakan kembali, and role playing, dan memperagakan of a familiar story dari cerita yang sudah kita kenal. Contohnya Little Red Riding Hood. Ya, ini kalau di dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut gadis berkerudung merah. Kemudian number 3, use basic classroom language for storytelling activities. Kita gunakan bahasa Inggris dasar yang biasa digunakan di dalam kelas untuk kegiatan storytelling. Ya, ini bahasa-bahasa Inggris sederhana saja. Kemudian number 4, apply storytelling teknik, menerapkan teknik storytelling ya di dalam kelas. Oke, dan yang terakhir merefleksikan keuntungan atau manfaat dari storytelling dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Ya, kalau tadi kita membahas Little Red Riding Hood, kita lihat ini sudah jelas siapakah karakter dalam cerita, dalam gambar yang kita lihat ini. Ya,
Udah jelas ya? Gadis berkerudung merah. Udah tahu nih Bapak Ibu ceritanya? Udah, ya bagus. Ada yang bisa menceritakan sedikit? Wants to try? Okay, please. Okay, yes. Okay, that's good. Okay, thank you very much. Okay, now look at the pictures below. Coba Bapak Ibu lihat gambar-gambar di bawah ini. Coba Bapak Ibu cocokkan gambar dengan ya nama-nama yang ada di sebelahnya. Ya, kosakata yang ada di sebelahnya. Gambar yang pertama. Ya, itu gambar siapa itu? Ya, Little Red Riding Hood. Oke, that's good. Yang gambar di bawahnya itu gambar apa? Ya, keranjang atau basket. Ya, basket. Next, ya, cake, kue. And then, ya, wolf. Oke, berikutnya di bawah wolf, granny. Ya, bagus. Dan di bawahnya, ya, woodcutter. Oke, that's good. Okay, now look at the pictures and write what you know. Ya, coba lihat, perhatikan gambarnya. Coba Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu ketahui tentang ya ini yang ditunjuk oleh angka-angka yang ada pada gambar. Ya, siapa yang mau mencoba? Ada? Oke, bagus. Ya, silakan. Number 1. Okay, that's good. Number 2. Yeah, number 3. Okay, number 4. Okay, number 5. Okay, that's good. Okay, give applause. Okay, that's good. Now, we identify the action verbs from the story. Before writing, let's look at the poster below, then collect some useful words. Write down the action verbs you know from the story of Little Red Riding Hood. Ya, coba Bapak Ibu lihat poster atau gambar komik yang ada di bawah ini. Ya, coba gunakan kumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Coba Bapak Ibu tuliskan action verb yang Bapak Ibu ketahui dari cerita Little Red Riding Hood. Ya, coba dituliskan. Ya, boleh. Dituliskan. Boleh, nanti kita bahas juga satu persatu. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, cukup? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, bagus. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita buat classroom language. Ya, di sini kita coba membuat menggunakan bahasa-bahasa Inggris sederhana yang biasa digunakan di dalam kelas. Coba Bapak Ibu gunakan ungkapan yang ada pada link di sini. Coba kita pelajari link tersebut dan kita latih. Ya, silahkan siapa yang mencoba? Oke, silahkan. Bagus. Ya, bagus. Oke. Selanjutnya language teaching method. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang storytelling stage. Ya, storytelling stage ini tahapan-tahapan tentang storytelling yang biasa kita gunakan dalam kelas agar siswa bisa mengembangkan kemampuan membaca dan vokabulerinya. Jadi guru-guru, Bapak Ibu itu harus memperagakan pembelajaran ini untuk membuat storytelling yang baik di dalam kelas. Ya, tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, yang pertama itu warming up. Ya, di warming up ini ada kegiatan find out what the class knows about the characters in the story. Ya, coba cari tahu apa yang siswa ketahui tentang karakter di dalam cerita. Selanjutnya, use pictures to introduce the topic and the story. Coba gunakan gambar untuk memperkenalkan topik dan cerita. And then, put students into pairs or group. Ya, coba bentuk kelompok.
Ya, untuk berdiskusi tentang karakteristik, ya, ciri-ciri atau sifat dari karakter yang ada dalam cerita. Selanjutnya stage 2, tahap kedua, pre-reading. Ya, introduce the character of the story to the class. Jadi Bapak Ibu pada tahap kedua ini langsung memperkenalkan karakter. Ya, karakter yang ada dalam cerita kepada siswa. Selanjutnya pre-teach vocabulary that student will find the story. Ya, coba ya kasih tahu juga nanti kosakata yang akan ditemukan dalam cerita. Lalu ask learners to guess what the story will be about. Coba tanya sama siswanya kira-kira itu ceritanya tentang apa. Oke, and then the next stage 3, reading the story. Di sini Bapak Ibu sudah bisa mulai membacakan ceritanya di depan kelas. Use different voices for the characters. Ya, coba memperagakan dengan suara yang berbeda. Jadi setiap karakter memiliki suara yang berbeda. Coba Bapak Ibu menggunakan intonasi atau aksen yang berbeda di setiap karakternya. Stop for a short time in some parts. Ya, coba berhenti ya beberapa saat pada beberapa bagian ya. Nanti ada jeda-jeda setelah melakukan dialog-dialog atau bercerita. Selanjutnya read the story again. Coba baca lagi ceritanya. Let the students read some parts. Dan biarkan siswa-siswanya itu membaca beberapa bagian. Ask the student to act out the story with the main characters and event. Coba minta siswanya untuk memperagakan cerita dengan karakter utama dan sesuai dengan urutan kejadiannya. You will still tell the story and guide them. Ya, Bapak Ibu juga tetap harus membimbing mereka. You can also use simple objects to make it more fun. Bapak Ibu juga bisa menggunakan beberapa objek untuk membuat kegiatannya lebih menyenangkan. Oke, setelah mempelajari yang tadi stage-nya, coba kita lakukan pemahaman. Bapak Ibu masih mengingat pembelajaran yang tadi? What should the teacher do in the warming up stage? Nomor 1, number 1. Ya, what should the teacher do in the warming stage? Siapa yang bisa jawab? Ini pilihannya A, B, C, atau D? A, B, C, or D? Oke, bagus. Number 2. What is the purpose of the pre-reading stage? Ya, A, B, C, or D? Oke, bagus. And then the last number, what can student do in the reading the story stage? A, B, C, or D? Okay, bagus. Yeah, that's good. Now, we make a reflection about the lesson today. You can do in can do checklist. Di sini Bapak Ibu saya minta membuat can do checklist. Yang pertama, I can understand a simple story in English. Ya, kalau Bapak Ibu merasa bisa, coba jawab yes I can. Kalau masih belajar, yes I'm still learning. Atau masih butuh bantuan, I need more support. Oke, siapa yang mau memberikan refleksi pada hari ini? Ya, silakan. Oke, bagus, that's good. Nah, kita juga pada hari ini akan melakukan pengayaan enrichment tentang story retelling. Instructionnya, ya, retell the story Little Red Riding Hood in 5 until 7 simple sentences. Ya, coba Bapak Ibu ceritakan kembali cerita tentang Little Red Riding Hood atau Gadis Berkerudung Merah dalam 5 sampai 7 kalimat sederhana. Ya, ini menggunakan kalimat Bapak Ibu sendiri. Siapa yang mau mencoba? Ya, silakan. Okay, thank you. Good. Give applause. Okay. Okay, I think the lesson that we learned today, penutup hari ini, kita sudah melakukan refleksi dengan baik, terus semangat belajar bahasa Inggris. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah membuat pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.